Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Dewan Pembina yang saya muliakan, para pengurus, para guru yang hadir pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi ceramah, atau barangkali karena tidak lama namanya kultum, kuliah terserah antum, dengan judul peran pondok pesantren dalam kurung guru atau ustadz, yang ditekankan guru atau ustadz dalam mendidik generasi yang berkualitas. Itu temanya, tema singkatnya. Peranan pondok pesantren, peranan guru ustadz dalam mendidik generasi yang berkualitas, yang bermutu, yang punya kekuatan dalam segala bidang, kekuatan ruhiyah, kekuatan ilmiah, kekuatan i'tiqadiyah, kekuatan syariah, dan kekuatan yang lainnya, termasuk al-quwah fil jasad, fil jasmiyah. Ada beberapa poin. Yang pertama, yang saya sampaikan bahwa menjadi mu'allim, menjadi murabbi, menjadi mu'adib, menjadi guru, menjadi ustadz, seperti kita hadir di sini sekarang, adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang amat mulia, termasuk pekerjaan para nabi dan para rasul Allah. Pekerjaan para nabi dan para rasul Allah, bukan pekerjaan ecek-ecek kalau sekarang. Pekerjaan yang mulia. Tentu kalau pekerjaan yang mulia, yang baik, yang indah dalam pandangan Allah, tentu akan banyak tantangannya. Kita harus sadar betul tantangan sebagai guru, sebagai mu'adib, sebagai ustadz adalah kan semakin banyak, semakin variatif, semakin bervariasi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 151 dan Ali Imran 79. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Seperti kami telah mengutus pada kalian seorang rasul dari kalian, yatlu alaikum ayatina, yang rasul itu membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, ayat-ayat tanziliyah, ayat Al-Quran, maupun juga ayat-ayat kauniyah, universe, alam semesta, ayat yang terjadi pada diri kita, pada hujan, pada badai, pada topan, pada gunung dan lain sebagainya, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, universe, alam semesta. Wa yuzakikum, dan mensucikan hati kamu sekalian, mensucikan niat kamu sekalian, mensucikan nafsu kalian. Karena yang namanya nafsu itu harus dididik, ditazkiyah. Karena nafsu itu kan potensi, punya potensi untuk melakukan kebaikan, sekali juga punya potensi untuk melakukan kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Nah, ini tugas pendidikan salah satunya tazkiyah. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan pada kalian Alkitab, Al-Quran, wal hikmah dan sunnah. Hikmah itu salah satu tafsirnya yang paling banyak saya lihat dalam tafsir al-hikmata ay as-sunnah. Karena Alkitab dan Al-Hikmah merupakan dua sumber utama umat Islam. Barang siapa yang berpegang pada keduanya,
Dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Lan tadillu, dengan perkataan lan. Lan itu harfu nafyin lil hali wal mustaqbal. Ya, huruf yang mengatakan tidak mungkin untuk saat ini maupun juga saat mendatang. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dengan mengajarkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak ketahui. Nah, yang terakhir ini menggambarkan bahwa ilmu itu berkembang, berproses. Ilmu itu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Barang siapa yang tidak mau belajar, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu apapun juga. Dia sudah bodoh kalau merasa pintar. Apalagi kalau masa sekarang ya begitu banyak fenomena-fenomena alam terjadi. Begitu banyak riset dalam berbagai macam pendidikan. Ya. Seorang guru besar harus banyak risetnya. Ya. Guru kecil juga begitu, harus banyak risetnya. Penelitian baik yang bersifat pure ilmiah maupun juga penelitian yang bersifat terapan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ilmu itu akan berkembang kalau seandainya kita mau belajar. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian pada Allah wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan pada kamu sekalian. Itu Al-Baqarah 151. Kemudian Ali Imran 79. Maka nali basharin ayyutihallahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Walakin kunu rabbaniyin. Nah ini, walakin kunu rabbaniyin. Ya, tetapi jadilah kalian rabbani, pengabdi kepada Allah. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kalian selalu mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan kalian selalu mempelajarinya. Nah ini dua ayat ini menggambarkan tentang peranan guru yang sangat mulia, pekerjaan para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis dikatakan dari Abdullah bin Amr, ya, Rasulullah mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Nah ini ya, innama bu'istu mu'alliman. Sungguhnya aku diutus hanyalah untuk mengajar, menyampaikan ilmu. Mu'allim, mu'allim dalam pengertian luas, mendidik, ya, mengembangkan, memberi contoh. Mu'allim, mudarrib, mu'adib, memberikan adab. Ya, innama bu'istu mu'alliman. Biasanya kita mengatakan innama bu'istu liutamima makarimul akhlaq. Kemudian menjadi guru ini diwujudkan pula dengan penegasan Rasulullah agar setiap orang tua menjadi guru bagi setiap anak. Ya. Jadi SK pertama kalau sekarang ini ya, SK Rasul, SK pendidikan, SK guru itu diberikan pada kedua orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beriman. Ya, fitrah itu beriman. Ya, suci dalam pengertian tidak bercampur dengan pendapat-pendapat yang lain. Tapi fitrah itu al-iman, at-tauhid. Yuladu al-fitrah. Fa'abawahu, nah ini ya. Maka tergantung pada kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajisanihi. Yahudi, Nasrani atau Majusi tidak cepat pada Islam. Karena Islam masuk ke dalam fitrah. Sekaligus hadis ini menggambarkan bahwa mendidik itu memberikan apa ya, kepribadian, mengajarkan akhlak, mengajarkan agama, ya. Karena yang dikatakan Pak Wawahu tergantung pada kedua orang tuanya, menjadikan Yahudi sebagai sistem hidupnya, ya, au yunasrani atau Nasrani sebagai sistem hidupnya, ya, au yumajisani atau menjadikan Majusi. Nah ini sangat tergantung pada kedua orang tua. Jadi sebenarnya yang namanya pondok pesantren, yang namanya sekolah, madrasah itu merupakan wakil dari para orang tua. Makanya komunikasi dengan orang tua harus dikuatkan. Jangan sampai seolah-olah bahwa kalau sudah dipesantrenkan, kalau sudah masuk di madrasah, di sekolah, orang tua tidak mau tahu. Bahkan yang lebih buruk lagi, orang tua marah kalau anaknya dididik keras oleh para guru di pesantren. Apalagi ada
orang tua yang dilaporkan. Ya. Itu orang tua yang tidak tahu diri. Padahal tugas mendidik itu sebenarnya tugas orang tua. Kullu mauludi yuladu fa'abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Itu yang pertama. Yang kedua, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Kalau kata orang Bogor paling kolot, ya, tertua di Indonesia. Sekaligus sebagai lembaga dakwah dan perjuangan. Lembaga dakwah dan perjuangan. Karena para pejuang itu lahir dari pondok pesantren. Para mujahid, para pendiri republik ini juga dari pesantren. Ya, para penggerak. Ya, di Bogor itu terkenal pimpinan Hizbullah yang bernama Soleh Iskandar. Di Bekasi terkenal Kiai Nur Ali, pimpinan Hizbullah Bekasi. Kemudian Jakarta juga terkenal Kiai Abdullah Syafi'i. Demikian pula yang lain. Ya, jadi lembaga dakwah, lembaga pendidikan sekaligus juga lembaga perjuangan yang bertugas membangun umat dan bangsa. Tugasnya membangun umat dan bangsa. Jadi tidak benar kalau dikatakan santri kiai tidak punya loyalitas pada pada negara. Tidak, justru lahir pesantren itu untuk membangun umat dan bangsa agar umat dan bangsa ini lebih baik dan berkualitas kehidupannya. Ya, kalau tanpa agama, tanpa kiai, tanpa guru, saya yakin negara ini akan hancur. Ya, kalau tidak didukung oleh para kiai, para ulama. Ini kita harus menyadari betul tugas kita. Makanya saya sering menyampaikan tugas ulama kiai itu ada 3. Pertama adalah himayah, ya, himayah ad-din, menjaga agama. Yang kedua himayah al-ummah, menjaga ummah. Yang ketiga himayah ad-daulah, menjaga negara. Menjaga negara tugas kita juga. Nah, tugas pondok pesantren. Karena itu maka dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Baqarah ayat Taubah 122. Ini ayat paling banyak disebut oleh Kiai Soleh Iskandar. Ya, makanya sering disebut oleh Pak Nasir ayat Soleh Iskandar. Ayat Soleh Iskandar itu Taubah 122. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafa. Falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Liyatafaqahu fid din wa liyatafaqahu, agar kelompok itu bertafakuh, belajar agama dengan baik, mendalam. Tafakuh bukan sekedar luarnya, mendalam. Al-Quran, tafsirnya, bahasanya, ya, lughahnya dan sebagainya, ya tafakuh fid din. Tetapi bukan sekedar tafakuh fid din, waliyundiru qaumahum, agar kemudian memberikan peringatan pada kaumnya. Idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Apabila mereka kembali ke tempatnya, agar mereka yahdharun, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini, misalnya di Aceh, ya, yang sekarang banyak banyak musibah. Saya menyampaikan karena kemarin saya sempat ke sana, ya, minggu yang lalu, ya, saya sampaikan pada tokoh di sana, ada kesalahan kita dalam menilai musibah itu. Dikatakan musibah itu peristiwa alam. Tidak. Jangan alam yang disalahkan. Musibah itu terjadi karena kelakuan manusia. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan al-fasad di darat maupun di laut. Bima kasabat aydin nas, karena kelakuan manusia. Yang membuat banjir lumpur sekarang itu dahsyat, banjir itu banjir lumpur, ya, ibu bapak sekalian. Sampai sekarang ada satu daerah, ya, satu kecamatan yang belum diapa-apain, ya. Lumpur itu 4 meter, bayangkan tuh, dahsyat. Beda dengan dengan dulu peristiwa banjir banjir tsunami. Itu laut, ya, datang dari laut menyapu. Terus membawa segala-galanya, menghancurkan. Tapi sebentar. Tapi kalau sekarang tidak. Karena lumpur yang datangnya. Lumpurnya juga macam-macam. Ada lumpur plus kayu, ya. Ada kayunya juga ada mereknya. Mereknya oligarki. Ya. Jadi karena itu sekali lagi bukan kerusakan alam. Ini kerusakan yang dibuat oleh manusia. Bima kasabat aydin nas.
Liudzinqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah itu ya. Kemudian pondok pesantren sejak lahirnya telah memiliki kebiasaan yang mendarah daging. Ya, sudah masuk ke dalam ruk batin kita. Bahkan telah menjadi kepribadian utama pondok pesantren. Ya, inilah kepribadian pondok pesantren. Pertama budaya adab ya. Akhlak ya, itu merupakan budaya utama. Ta'adabu summa ta'allamu, bahkan kata para ulama. Al-adab qoblal ilmi. Al-adab qoblal ilmi. Ta'adabu summa ta'allamu. Beradablah kamu sekalian, baru kemudian mendapatkan ilmu, belajar. Yang kedua budaya ilmu. Ya, terkenal di dalam hadis ya, di pesantren itu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jadilah engkau orang yang aliman, mengajar. Kalau tidak bisa mengajar, muta'allim, belajar. Yang ketiga, kalau tidak sempat, mustami'an au mustami'. Mustami' itu dalam bahasa Paru ngaji celi. Hanya pakai telinga aja sambil nurutan, ya. Tidak ada catatan dan sebagainya, hanya nurutan. Qul aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, atau mencintai ilmu. Wala takun khamisan, jangan menjadi yang kelima. Tidak mengajar, tidak belajar, tidak mendengar, dan tidak mencintai. Fatahlak, engkau akan rusak. Nah itu yang kedua, budaya ilmu. Ilmunya sekarang ada pesantren yang baru yang saya sangat tidak setuju. Pesantren Islam Nusantara. Yang kiainya bukan sekedar kiai. Ya ustadz, mu'alim, tapi juga para pastor, ya. Namanya pesantren Islam Nusantara. Ya Nusantara ya, di daerah Jawa Timur. Kita BKSP sudah protes. Jangan mengganggu pesantren. Jangan pesantren ditaklid ya, yang bainal haq wal batil. Jangan campur adukan, ditalbis ya, karena yang namanya pesantren dulu lembaga perjuangan. Liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum. Budaya ilmu. Yang ketiga budaya ukhuwah, persaudaraan. Saya punya teman waktu pesantren dulu, sampai sekarang ingat. Sampai sekarang sering ketemu, sengaja datang. Ya karena ternyata budaya pesantren itu ukhuwah itu luar biasa. Apalagi kalau ngaliwat. Ya ngaliwat sampai keraknya. Itu saya punya teman begitu, jago masak. Ya, kalau masak saya nyuruh dia karena enak. Ya, hanya pakai garam aja, tidak perlu pakai ikan. Ya. Itu namanya budaya ukhuwah yang polos, yang karena Allah berbudaya. Ketika budaya berjamaah, ya jamaah itu juga merupakan ruh kehidupan dari pondok pesantren. Makanya para pesantren sholatnya di masjid, ya karena memang merupakan budaya. Jangan sholatnya di kamar, di tempat tidur, jangan. Walaupun kesiangan datang ke masjid, ya. Budaya berjamaah, budaya mandiri dalam kehidupan. Jadi memang kita dilatih mandiri dalam kehidupan. Ini ada berbudaya tuh, ada 5 ya. Pertama adab, yang kedua ilmu, yang ketiga ukhuwah, yang keempat berjamaah, yang kelima mandiri dalam kehidupan. Di pondok pesantren harus diarahkan dalam rangka menguatkan kepribadian tersebut. Antara lain dengan pertama, pengadaran yang melandaskan Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab turos yang mu'tabar ya dalam berbagai bidang keilmuan, Al-Quran, Al-Hadis, kitab turos. Kalau dulu kitab kitab kuning ya, kalau sekarang karena sudah difotokopi menjadi kitab putih. Kitab turos yang mu'tabar dalam berbagai bidang ilmu. Tauhid, fikih, akhlak, bahasa Arab dan materialnya. Fikih misalnya ya, fikih itu kan 4 rubu ya. Rubul ibadah, yang kedua rubu apa? Al-munakahat, yang ketiga rubu al-muamalat, yang keempat rubu al-jinayat. Nah ekonomi syariah yang dikembangkan sekarang sebenarnya bagian dari rubu fikih, yaitu rubul muamalat. Yang namanya mudharabah, musyarakah, tapi karena belum ada contoh-contohnya, yang namanya mudharabah diartikan pada dorob.
ya saling memukul satu dengan yang lain. Saking belum ada contohnya. Tapi sebenarnya ekonomi juga berasal dari fikih, yaitu fikih muamalat. Yang baru dilaksanakan kan 2 rubu ya. Rubul apa? Rubul ibadah dan rubul munakahat. Rubul muamalat apalagi jinayat belum sempurna dilaksanakan oleh kita. Nah itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, mata ajaran yang berkaitan dengan keterampilan hidup dan keterampilan berdakwah. Karena dakwah merupakan tugas kita. Seperti bahasa. Bahasa itu sebenarnya tidak ada bahasa asing. Semua bahasa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat ya surat Ar-Rum ayat 20. Hafal ya Ar-Rum 20. Biasanya yang hafal itu Ar-Rum 21. Ini Ar-Rum 20. Wa min ayatihi apa? Khalqus samawati wal ardi waqtilafu alsinatikum. Nah itu. Waqtilafu alsinatikum walwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Di antara tanda kuasa Allah ciptaan langit, bumi dan berbeda-bedanya lisan kamu sekalian. Apalagi bahasa Arab jangan dikatakan bahasa logo ajnabiyah, tidak. Lugatuna. Lugatul Quran, lugatul sholah dan lain sebagainya. Bahasa Arab itu bahasa kita ya, bukan bahasa asing. Salah kalau dikatakan bahasa asing, bahasa Arab itu bahasa asing. Kita bersyukur bahasa Arab sudah jadi bahasa resmi di PBB ya. Nah itu kedua. Kemudian yang ketiga, penguatan pembiasaan kehidupan yang berdasarkan akhlakul karimah, adab tadi. Ya kita biasakan kehidupan. Karena yang namanya akhlak perlu pembiasaan. Bukan semata-mata pengetahuan, pembiasaan. Exercise, latihan-latihan, tamrinat, latihan-latihan. Yang namanya pembiasaan. Akhlak itu bukan sekedar bukan sekedar pengetahuan, tapi juga perilaku. Apalagi kalau kita lihat sebuah hadis yang dari Siti Aisyah ketika ditanya, kaifa kanat khuluqu Rasulillah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluqu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu akhlak Rasulullah. Adabnya Rasulullah, adab Quran. Ya, perjuangannya jihad Al-Quran yang sejalan dengan Al-Quran. Muamalahnya sejalan dengan Quran. Kainat khuluqu Al-Quran. Jadi pembiasaan, contoh suri tauladan. Keempat, penguatan kedisiplinan dalam segala hal. Seperti sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran secara teratur, berzikir, dan berdoa, termasuk bangun malam untuk tahajud. Tahajud itu harus dijadikan kebiasaan. Kebiasaan santri. Kenapa? Karena sholat malam itu kan seperti digambarkan dalam hadis, alaikum qiyamul lail, hendaknya kalian sholat malam. Ya, kenapa? Fa innahu da'bus shalihin qablakum. Karena sholat malam itu da'bus shalihin qablakum. Perbuatan orang soleh sebelum kamu kalian. Wa muqarribatun ila rabbikum, dekat dengan Allah. Ya, kemudian wa manhatun anil ismi, mencegah perbuatan-perbuatan dosa. Kalau orang suka tahajud punya pertahanan diri yang kuat. Insya Allah kalau anak-anak muda tidak akan kena narkoba dan lain sebagainya. Tidak kena pergaulan bebas ya, LGBT dan lain sebagainya. Manhatun anil misli wa muttariyatun fil jismi, akan menghilangkan penyakit-penyakit yang berbahaya dari fisik kita, jasmani kita. Itu ternyata bagian dari hikmah qiyamul lail. Kemudian kelima, penegakan aturan yang bersifat mendidik. Jadi perlu reward and punishment itu perlu ya. Reward and punishment, memberikan hadiah bagi yang menurut pada aturan dan memberikan sanksi bagi pelanggar aturan. Kemudian yang keempat sekarang, nah ini kompetensi lulusan pondok pesantren yang berkualitas ya, yang unggul tercermin dari pertama spiritual, akidah ibadahnya harus kuat, akidahnya ibadahnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ibadahnya yang teratur. Yang kedua, kepribadian tazkiyatun nafas, membersihkan hati, memberikan niat ya, niat itu sangat penting. Yang ketiga, akhlak sosial, ukhuwah berjamaah ya.
Yang keempat, leadership, kepemimpinan. Ya, para santri itu harus menjadi pemimpin umat. Karena contoh dari Nabi kan pemimpin sholat ya pemimpin umat, bangsa negara. Nanti mudah-mudahan 10 tahun lagi camat-camat di Bogor ini alumni Darul Muttaqin. Nah gitu ya, minimal lurahnya lah. Sekampung Bogornya dia harus punya cita-cita. Dulu Pak Soleh Iskandar bikin pondok pesantren Darul Falah. Falah dengan double L ya. Apa Darul Falah, bukan Darul Falah, Darul Falah pertanian. Tujuannya apa? Melahirkan petani-petani di desa, tapi sekaligus menjadi kepala desa. Karena punya kekuatan kan, apalagi sekarang ya, yang namanya power itu perlu, kekuasaan itu perlu. Memang kita harus lahirkan, ya leadership, kepemimpinan. Bahkan doa kita yang kita baca tiap hari kan doa kepemimpinan. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina. Itu kan doa kepemimpinan. Jadi bukan sesuatu yang asing. Partai politik itu bukan sesuatu yang asing ya, tapi partai politik yang benar. Ya, bukan partai politik yang gontok-gontokan. Kemudian skill kemandirian perlu diberikan pada santri kita. Bagaimana dia bisa mandiri hidupnya ya. Tidak meminta-minta pada yang lain. Skill kemandirian. Pak Kiai Roja itu luar biasa tuh kalau bicara skill kemandirian. Sakofah Islamiyah ya perlu diberikan. Dakwah misalnya, sejarah dan sebagainya. Kemudian kecerdasan minimal 4 kecerdasan. Kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan emosional. Ya, itu kecerdasan yang minimal yang harus dimiliki oleh para santri, alumni pondok pesantren. Pertama kecerdasan spiritual, yang kedua intelektual, yang ketiga sosial, dan yang keempat emosional. Karenanya ada ayatnya kan yang berkaitan dengannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Itu kan emosional, kecerdasan emosional. Wal afina 'anil nas. Itu kan kecerdasan sosial. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian yang terakhir yaitu sikap sebagai mujahid dakwah. Nah, demikian ini bagian yang terakhir ya. Kompetensi rusun pondok pesantren yang berkualitas. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan alumni pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan khususnya alumni pondok pesantren Darul Muttaqin akan menjadi kader-kader umat yang unggul, yang berkualitas dalam segala hal, serta berakhlakul karimah. Amin ya robbal alamin. Saya kira demikian ya. Kultum, kuliah terserah antum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu. Kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil yaumiddin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma altufina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.